Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan presentasi tentang e-bisnis dan e-commerce. Sebelum lanjut ke materi, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Pilar Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nicola Fernando Ditama. Baik, dengan saya Arif B. Pangestu. Saya Sri Rezeki Andayani Alawat. Baik, kita akan lanjut ke materi yang akan kita presentasikan. Dan ini beberapa contoh materi yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara kerja e-bisnis dan e-commerce. Yang kedua, bagaimana bentuk perangkatnya. Yang ketiga, bagaimana cara kerjanya. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya di sini akan menjelaskan cara kerja e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah penggunaan internet, jaringan, dan teknologi informasi lainnya dalam mendukung perdagangan elektronik, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, serta proses bisnis dalam basis website, baik dalam perusahaan inner world dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Istilah e-bisnis juga dikenal dengan istilah elektronik niaga atau e-niaga, yang dapat diartikan sebagai kegiatan niaga atau bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Ya, berikut adalah gambaran dari commerce of business. Ya, di sini ada beberapa contoh bentuk perangkat bisnis. Contohnya satu ada hardware, ada software, teknologi komunikasi, dan data. Ya, sedangkan e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, contohnya internet, oleh konsumen yang merupakan business to business. Menurut Kotler and Armstrong, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan komputer, yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa. Berikut contoh gambar dari e-commerce. Ya, di sini ada beberapa contoh dari bentuk perangkat e-commerce. Satu ada Spotify, BigCommerce, Mix, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuknya ya. Langsung saja kita mulai mengenai e-bisnis. Kalau kita ngomongin e-bisnis ya, e-bisnis itu mencakup banyak bentuk aplikasi dan teknologi yang digunakan dalam aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis itu yang dilakukan dengan online ya. Salah satunya contoh situs web bisnis. Situs web bisnis ini adalah aset inti dalam e-bisnis. Tempat di mana kita dapat menjual atau mempromosikan dan melayani atau melayankan komunikasi dengan pelanggan. Contohnya kita melayani dengan online ya. Online kayak lewat Shopee, Bukalapak, Lazada. Contoh selanjutnya ada sistem manajemen konten atau Content Management System, disingkat jadi CMS. CMS ini memungkinkan kita untuk membuat atau mengedit dan mengelola konten di situs web sehingga kita dapat melakukannya dengan mudah. Oke, itu adalah e-bisnis ya. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk e-commerce ya. Itu adalah umumnya dia itu memiliki banyak komponen ya. Contohnya website atau aplikasi mobile. Ini adalah sesuatu yang digunakan pelanggan untuk menjelajah dan membuat pesanan, melakukan check out ya, check out. Kalau kita mau belanja di Shopee gitu, check out. Yang kedua ada manajemen pesanan. Manajemen pesanan ini, bagian ini memungkinkan penjualan untuk melihat, mengelola, dan melakukan pesanan. Selanjutnya ada lagi sistem keamanan ya. Sistem keamanan
Sistem keamanan ini memiliki keamanan untuk melindungi data pelanggan. Jadi dijamin aman ya. Belanja aja dah, aman. Di sini saya akan membahas tentang cara pakai perangkat e-commerce dan perangkat e-bisnis. Berikut cara pakai perangkat e-commerce. Yang pertama yaitu Spotify adalah sebuah layanan penyiaran musik di siniar yang berbasis di Bitcoin. Yang kedua yaitu BigCommerce yang merupakan sebuah platform yang menyediakan perangkat lunak sebagai layanan-layanan kepada pengecer. Yang ketiga yaitu WooCommerce yang merupakan sebuah plugin yang membuat toko online dan yang menyediakan beragam fitur lengkap yang dapat mendukung fungsi toko online. Yang keempat yaitu Magento Commerce adalah sebuah aplikasi web yang berbasis CMS atau Content Management System yang dikhususkan untuk e-commerce. Yang kelima yaitu Ruang Persegi atau Squarespace yang merupakan sebuah pembuat situs web yang dirancang untuk membantu materi iklan menyampaikan idenya secara online. Yang keenam adalah Wix, merupakan sebuah platform pengembangan terkemuka berbasis cloud dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Yang ketujuh yaitu Google Analytics adalah sebuah layanan dari Google yang menampilkan statistik pengunjung sebuah situs web. Yang terakhir yaitu Penampil atau Locker adalah sebuah platform yang menampilkan situs web tentang loker atau lowongan pekerja bagi penggunanya. Yang berikutnya adalah cara pakai perangkat e-bisnis. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras adalah sebuah bagian fisik komputer. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak merupakan istilah khusus untuk data yang diformat atau disimpan secara digital. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi yang merupakan sebuah proses pertukaran kata, tanda, informasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu data adalah catatan atas kumpulan fakta. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan e-commerce dan e-bisnis. Kelebihan e-commerce: 1. Meningkatkan transaksi antar wilayah. 2. Meningkatkan market expose. 3. Tidak membutuhkan toko fisik. 4. Bisa menjadi dropshipper. Dan 5. Pengelolaan usaha lebih mudah. Kekurangan e-commerce: masalah keamanan. 1. Masalah keamanan. 2. Ketidaksesuaian produk. 3. Kerugian tidak terduga. Selanjutnya, kelebihan e-bisnis: 1. Revenue stream. 2. Meningkatkan market expose. 3. Menurunkan biaya operasional. 4. Melebarkan jangkauan. 5. Meningkatkan customer loyalty. 5. Memperpendek waktu produksi. 6. Meningkatkan value chain. Sedangkan kekurangan e-bisnis: 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 2. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 3. Kehilangan kepercayaan dari konsumen. 4. Kerugian yang tidak terduga. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan isi kolom komentar di bawah. Sebagai penutup, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.